Oke, jadi ceritanya begini. Di Riau ada sekumpulan tokoh masyarakat yang ngumpul bareng. Tapi ini bukan buat acara senang-senang loh. Mereka kumpul karena ada satu keresahan yang sama. Soal carut-marutnya pemerintahan di sana. Ya, sebuah krisis yang akhirnya bikin mereka mikir, kita harus bersatu dan cari jalan keluar nih. Dan, dengerin deh kutipan ini. Setiap gubernur ketangkap. Setiap gubernur ketangkap. Wow, cuma satu kalimat, tapi ini udah ngerangkum semua rasa gelisah mereka. Ini bukan cuma ngeluh biasa ya. Ini tuh cerminan frustrasi yang udah numpuk ngeliat pola korupsi yang kayaknya nggak ada habis-habisnya di Riau. Angkanya 4. Kenapa 4? Yaitu tadi, 4 gubernur Riau berturut-turut tersangkut kasus korupsi. Kebayang nggak? Ini udah jadi semacam siklus yang memalukan dan pastinya jadi sorotan nasional. Nah, dari sini kita coba bedah lebih dalam ya. Jadi apa yang terjadi di Riau ini bukan insiden sekali dua kali aja, bukan. Ini tuh krisis kepemimpinan yang berulang terus dan kayaknya akarnya udah dalam banget. Coba kita lihat aja deh daftarnya, biar kebayang. Mulai dari Soleh Jasik, terus Rusli Zainal, Anas Ma'amun, sampai yang terakhir Abdul Wahid. Satu persatu pemimpin puncak mereka kena masalah hukum. Ini kan akhirnya ninggalin rasa kecewa yang dalam banget buat masyarakatnya. Terus hasilnya apa? Ya udah pasti, terjadi kekosongan kepemimpinan. Pembangunan yang harusnya buat rakyat jadi macet. Dan yang paling parah, kepercayaan publik ke pemerintah itu hancur lebur. Oke, sekarang kita coba dengerin langsung apa sih yang jadi kecemasan para tokoh masyarakat ini. Biar kita lebih paham. Ada satu perasaan yang kuat banget, yaitu perasaan terasing. Mereka merasa gini, ada sekelompok orang yang merasa memiliki Riau ini. Lalu kemudian yang kita di sini nih tamu numpang semua. Jadi ada anggapan kalau Riau itu dikuasai sama segelintir elit aja yang ngerasa paling berhak ngatur semuanya. Sementara masyarakat biasa cuma dianggap tamu di rumah sendiri. Sakit kan? Nggak cuma itu, frustrasinya juga datang dari dalam. Mereka sadar banget, masyarakat Riau itu paling susah dan sulit untuk bersatu. Sangat mudah untuk dipecah belah. Nah, karena gampang dipecah belah inilah mereka jadi rentan dimanfaatin. Ujung-ujungnya mau bikin perubahan yang bagus jadi susah banget. Terus ada lagi, keluhan yang ya mungkin udah klasik ya, soal pemimpin yang berubah. Begitu dipilih kemudian dia jadi gubernur, dia sombong, kepala dinas susah ditemui. Jadi yang tadinya kelihatan merakyat, begitu dapat jabatan langsung kayak bikin tembok. Jadi sombong, susah ditemuin, bahkan sama anak buahnya sendiri. Jauh banget dari rakyat yang milih dia. Tapi pertemuan ini nggak berhenti di ngeluh doang. Justru dari keprihatinan bareng-bareng ini muncul tekad yang kuat. Mereka sepakat, oke, cukup ngomongin masalahnya, sekarang kita cari solusinya. Mereka mau merintis jalan baru buat Riau. Dan mereka punya satu konsep kunci nih, namanya kesadaran kolektif. Ini bukan sekedar ayo kerjasama, bukan. Ini lebih dalam lagi. Ini soal pemahaman kalau nasib Riau itu tanggung jawab semua orang, bukan cuma urusan segelintir elit politik aja. Ada satu analogi keren banget buat ngegambarin strategi mereka. Kenapa nggak dari kita yang kecil ini kita buat sebuah bola salju? Saya yakin ini akan bisa besar. Keren kan? Mereka sadar, mereka mulai dari kelompok kecil. Tapi kalau semangat dan tujuannya sama, gerakan ini bisa menggelinding kayak bola salju. Makin lama makin gede, makin kuat. Nah, buat ngegelindingin bola salju itu, mereka bikin beberapa prinsip bareng. Pertama, gerakannya nggak boleh tergantung sama satu tokoh aja. Kedua, harus nolak semua cara-cara yang mau mecah belah. Fokusnya juga harus ke perubahan sistem, bukan cuma ganti orangnya doang. Intinya satu, menyatukan semua kekuatan yang ada di masyarakat. Oke, ide-ide tadi kan bagus banget ya. Tapi ide hebat butuh aksi nyata. Sekarang kita lihat gimana obrolan ini mereka ubah jadi sebuah rencana yang konkret. Dan rencana mereka itu jelas banget, ada langkah-langkahnya. Langkah pertama, bikin forum persatuan resmi. Kedua, bikin pernyataan bersama yang isinya visi dan tuntutan mereka. Ketiga, pernyataan itu dibawa langsung ke pemerintah provinsi. Dan langkah keempat, pesan persatuan ini disiarin secara nasional. Biar semua orang tahu, Riau itu bersatu. Nah, ini inti strateginya. Kalau mereka jalan sendiri-sendiri, pengaruhnya ya kecil, gampang banget diabaikan. Tapi begitu mereka bersatu dalam satu forum, suara mereka jadi punya kekuatan yang jauh lebih besar. Nggak bisa lagi deh dipandang sebelah mata. Oke, sekarang kita coba lihat gambaran besarnya. Sebenarnya, visi jangka panjang apa sih yang mau dibangun sama para tokoh masyarakat ini buat Riau?
Ini dia perubahannya yang mereka mau. Dari yang tadinya politik cuma soal figur, jadi tanggung jawab berbasis sistem. Dari yang tadinya pemimpin sombong, jadi kepemimpinan kolektif bareng-bareng. Dari faksi-faksi dan perpecahan, jadi persatuan lintas kelompok. Dan yang paling penting, dari masyarakat yang apatis, jadi warga yang aktif terlibat. Ini visi barunya. Dan pada akhirnya, semua perjuangan ini dasarnya adalah satu keyakinan yang dalam banget, yang bisa kita lihat dari kutipan ini. Anak-anak negeri ini yang bertanggung jawab terhadap masyarakat di negeri ini. Jadi ini soal mengambil alih lagi tanggung jawab atas tanah kelahiran mereka. Karena mereka percaya nasib Riau ya ada di tangan orang Riau sendiri. Pertemuan di Riau ini ninggalin kita semua dengan satu pertanyaan besar buat direnungkan. Apakah suara kolektif sebuah komunitas, suara warga biasa, benar-benar bisa mengubah takdir politiknya? Ini jelas sebuah pertaruhan besar dan ya cuma waktu yang bisa menjawabnya.